Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang ramalan Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo versi Sabdo Palon dalam bentuk bukan tembang tetapi dalam bentuk prosa. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan pada poin yang ke-15. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya melanjutkan pada poin yang ke-15, maka saya akan mencoba mengulang kembali, yaitu pada poin yang ke-13, pada bagian kalimat yang mengatakan bahwa besok yen ono perang teko wetan saka kulon lor lan kidul, wong becik saya sengsara lan bendul, wong jahat podo seneng mangan berkat. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sendiri juga belum mengetahui dengan jelas apa ini yang dimaksudkan oleh pujangga. Tapi yang jelas kalau diartikan adalah yen ono, besok yen ono. Kalau besok sudah terjadi perang teko wetan saka kulon lor lan kidul, yang berasal dari timur, saka kulon dari barat, lor lan kidul yaitu utara dan selatan, maka ancamannya adalah wong becik saya sengsara lan bendul, yaitu orang yang baik-baik, orang yang jujur, kehidupannya semakin sengsara. Lan bendul artinya adalah hanya memikul beban berat di dalam hatinya dan pikirannya. Wong jahat podo seneng mangan berkat, tetapi sebaliknya orang-orang yang berlaku jahat, orang-orang yang berlaku curang, maka dia yang akan makan berkat atau banyak memiliki rezeki yang banyak. Pemirsa dimanapun Anda berada, apakah yang dimaksud dengan besok yen ono perang teko? Perang ini yang dimaksudkan apa? Saya sendiri juga kurang begitu paham. Tetapi kalau kita renungkan dan kita pikirkan, ini bukan perang yang sesungguhnya atau perang fisik. Mungkin yang dimaksudkan oleh pujangga adalah perang dalam bentuk lain, yaitu umpamanya adalah perang dagang. Perang dagang yang berasal dari timur, artinya perang yang telah dihembuskan oleh Jepang. Timur adalah Jepang. Jepang mulai melakukan perang dagang, sehingga Jepang berusaha untuk menguasai pasar-pasar di dunia. Ini adalah yang dimaksudkan mungkin adalah perang dagang. Dan perang dagang ini pun juga akan bersaing dengan negara-negara yang lain. Maka di belahan utara, yaitu ada Amerika. Amerika juga tidak mau ketinggalan. Kemudian bagaimana dengan yang ada di barat? Yang ada di barat, Jerman, Inggris, Perancis, Italia juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga melakukan perang dagang, memproteksi barang-barang dagangannya. Kemudian dengan teknologi yang canggih, mereka bisa membuat
produk-produk yang bisa dipersaingkan di dunia. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian kalau di bagian selatan mungkin yang dimaksudkan adalah Australia. Australia juga memainkan peranan, yaitu perdagangan. Ini mungkin yang dimaksudkan oleh pujangga. Kemudian ada, yaitu negara di lain Jepang, maka di Asia pun tumbuh negara-negara macan yang juga sangat diperhitungkan dalam dunia perdagangan, yaitu Cina dan Korea. Oleh sebab itu, perang dagang mungkin yang dimaksudkan oleh pujangga adalah perang dalam bentuk yang lain, yaitu umpamanya adalah perang perdagangan, yaitu persaingan produk-produk barang yang dilontarkan ke pasar-pasar dunia. Pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin yang dimaksudkan perang oleh pujangga mungkin perang dagang. Mungkin ada perang lain lagi, yaitu perang ideologi. Perang ideologi yaitu ideologi-ideologi yang dianut di dunia ini. Mereka saling berebut pengaruh agar ideologinya diterapkan di masing-masing negara. Tentunya negara orang lain. Ada ideologi sosialis, ada ideologi liberalisme, ada ideologi marxisme, dan ada ideologi-ideologi yang lain, yang mereka semuanya adalah ingin berebut pengaruh dan ingin mencengkeramkan kuku-kukunya di negara-negara lain. Nah, kalau sudah terjadi perang ideologi, maka tentu saja negara-negara yang ringkih, negara-negara yang tidak kuat, mereka akan mendapatkan infiltrasi penyusupan ideologi yang mungkin tidak cocok dengan ideologi bangsanya. Oleh sebab itu, di negara kita, ideologi yang sudah tertanam sejak dahulu kala, yaitu ideologi Pancasila. Semoga ideologi Pancasila ini bisa membentengi ideologi-ideologi yang lain. Dan ideologi yang kita terapkan ini sepertinya bisa mewadahi seluruh aspirasi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada, perang ideologi sudah terjadi sekarang ini. Perang dagang sudah terjadi sekarang ini. Dan mungkin ada perang yang lain, yaitu perang bintang. Perang bintang ini menunjukkan perang teknologi dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara maju, negara-negara besar melakukan penelitian-penelitian hingga sampai ke bintang. Apa yang dimaksudkan? Tidak lain adalah berebut pengaruh, yaitu agar negara-negara yang lain condong kepada teknologi negara itu. Dan di dunia sekarang ini sudah terjadi persaingan antara Amerika Serikat dengan Rusia, dan sekarang timbul yaitu kekuatan baru yang ada di Asia, yaitu Cina, Korea, Jepang.
Itu semuanya adalah perang dalam bentuk lain, yaitu bisa perang dagang, bisa perang teknologi, bisa perang yaitu perang ideologi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau itu semuanya sudah terjadi, maka dilanjutkan yaitu wong becik soyo sengsara lan bendul, wong jahat podo seneng mangan berkat. Ini adalah akibat dari perang yang dimaksudkan oleh pujangga. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan pada poin yang ke-15. Sing curang garang, sing jujur acur, wong dagang kemelanggang, wong judi podo ndadi, akeh barang haram, akeh anak haram, perawan cilik podo nyidam, wanita podo ngelamar prio, isih bayi wis mbayi, sing prio ngasorake derajate dewi. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, sing curang garang, orang yang bertindak curang, dia malah berlagak garang. Kemudian sing jujur acur, orang yang jujur malah hancur. Wong dagang kemelanggang, orang berdagang tidak laku. Wong judi podo ndadi, perjudian semakin ngumbroworo, semakin menjadi-jadi. Akeh barang haram, banyak barang-barang haram. Akeh anak haram, banyak anak-anak haram yang dilahirkan. Perawan cilik podo nyidam, anak yang masih di bawah umur, maksudnya adalah perempuan, sudah nyidam. Wanita podo ngelamar prio, banyak wanita yang melamar pria. Isih bayi wis podo bayi, artinya perawan yang masih di bawah umur sudah hamil, padahal masih perawan. Kemudian sing prio ngasorake derajate dewi, sedangkan yang laki-laki merendahkan martabatnya sendiri. Apa ini yang dimaksudkan? Saya kira sudah cukup jelas. Hanya sedikit-sedikit saja yang perlu diberikan penjelasan. Sing curang garang, seperti yang saya terangkan pada poin di atas, yaitu poin sebelumnya, poin 13. Kalau sudah terjadi perang bintang, kalau sudah terjadi perang ideologi, kalau sudah terjadi perang dagang, maka dalam bahasa Jawanya asu gede menang kerai. Negara-negara yang kuat, negara-negara yang merasa dirinya memiliki teknologi tinggi, kemudian dia bertindak curang, maka dia berlagak garang. Karena apa? Menggunakan kekuatannya. Dia bisa menggertak negara-negara yang lain untuk tunduk ke negaranya, untuk mengikuti ideologinya, untuk mengikuti cara-cara berdagangnya. Ini sing curang garang. Bagaimana dengan yang jujur? Sing jujur acur. Di dalam perdagangan, setelah terjadi perdagangan bebas, maka orang-orang yang berdagang dengan cara-cara yang jujur, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, justru malah rugi, hancur. Karena apa? Karena terlalu banyak yang curang. Kalau di sebelah itu harganya 1 kilo 25.000, sedangkan di sebelahnya lagi ada yang menjual sesuatu yang sama barangnya, tetapi cuma 20.000.
maka yang 25.000 tentu tidak laku. Tetapi yang 25.000 itu adalah jujur. Timbangannya adalah tidak dicuri. Tetapi yang 20.000, dia menjual dengan harga 20.000, tetapi barangnya dicuri. Artinya timbangannya dikurangi. Seperti itu. Yang jujur ajur. Karena apa? Dagangannya tidak laku. Kemudian wong dagang kemelanggang. Kalau sudah begitu, dengan banyaknya orang jujur yang apa adanya, kemudian dengan harga yang rata-rata, standar, tetapi kemelanggang dagangannya tidak laku. Karena apa? Tidak melakukan rekayasa perdagangan. Sedangkan yang lain, yang curang tadi, justru malah laris dagangannya. Karena dia melakukan rekayasa. Sehingga kecurangannya dia menjadikan dia semakin laris dagangannya. Tetapi yang jujur malah ajur. Pemirsa dimanapun Anda berada, apakah hal itu sudah terjadi di zaman sekarang ini? Anda sendiri yang bisa menilai. Wong dilanjutkan, wong dagang kemelanggang, wong judi ndati. Wong judi, orang yang bermain judi semakin hari semakin menjadi-jadi. Kalau zaman dahulu judinya orang itu kalau ada wayang atau ada tanggapan apa, ludruk, ada keramaian, kemudian di situ ada permainan-permainan. Hanya sifatnya seperti itu. Tapi kalau sekarang, setiap saat, setiap detik, setiap hari, tidak kemana-mana, hanya duduk di rumah saja, atau duduk di mana saja, maka dia sudah bisa melakukan judi, yaitu lewat HP, judi online. Ini semakin menjadi-jadi. Nah, banyak yang menjadi korban. Oleh sebab itu, disinggung oleh pujangga, yaitu dengan sebutan wong judi podo ndadi. Kalau dulu hanya orang-orang dewasa yang punya uang, dan hanya kalau ada tontonan. Tetapi sekarang anak-anak, orang dewasa, wanita, semuanya bisa bermain judi, yaitu dengan duduk di rumah, dengan diam di rumah, yaitu dengan judi online. Oleh sebab itu, waspadalah kalau kita punya keluarga. Pemirsa dimanapun Anda berada, akeh barang haram. Karena dengan terjadinya perdagangan bebas, yang dari Malaysia masuk ke Indonesia, yang dari Indonesia masuk ke Malaysia, dari Indonesia masuk ke negara lain, dari negara lain masuk ke negara kita. Kemudian banyak barang-barang selundupan, banyak barang-barang yang diselundupkan untuk menghindari cukai. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Itu semuanya adalah barang-barang yang termasuk haram, karena dia tidak melakukan pembayaran, yaitu memasukkan uang kepada negara. Dan itu termasuk barang-barang yang tidak baik, ilegal. Oleh sebab itu semuanya semarak di mana-mana. Kemudian bagaimana dengan barang-barang yang lain? Yaitu barang-barang sejenis yang dilarang, narkoba dan sejenisnya, obat-obatan dan sejenisnya. Mereka banyak
beredar di mana-mana. Dan mereka dengan diam-diam, dengan mencuri-curi, kemudian mencari kelemahan petugas. Kemudian dengan jaringan-jaringan yang begitu matang yang dibentuk oleh mereka, akhirnya bisa mengedarkan barang-barang haram itu di masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan akeh barang haram. Kemudian akeh anak haram. Pemirsa dimanapun Anda berada, anak haram itu adalah anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Berarti di luar pernikahan yang sah. Nah, itu disindir oleh pujangga ini. Pada suatu saat banyak lahir anak-anak haram seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan perawan cilik podo nyidam. Itu tadi kelanjutannya. Berarti banyak anak-anak di bawah umur, wanita muda, mereka dengan pergaulan-pergaulan yang bebas, akhirnya terjadi dekadensi moral. Akhirnya banyak anak-anak perawan yang nyidam, artinya adalah hamil di luar pernikahan. Kemudian wanita podo ngelamar prio. Kalau sudah terjadi hal-hal yang seperti itu, maka banyak wanita yang menuntut kepada pria untuk dinikahi. Akhirnya mereka melamar pria karena dia ingin dirinya dinikahi karena sudah hamil. Nah, pujangga ini memberikan sebuah sindiran kepada kita semuanya, agar kita semuanya selalu waspada kalau mempunyai anak. Jangan sampai terjerumus pada hal-hal seperti itu. Kemudian, isip bayi wis podo bayi, itu tadi adalah kelanjutannya. Masih perawan, masih kecil, tetapi dia sudah hamil, sudah melahirkan bayi. Tentunya di luar pernikahan. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Anak kecil di bawah umur sudah mempunyai anak. Terus anaknya jadi apa? Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah sinyal, sebuah tanda-tanda, dan juga menjadi sebuah perhatian agar kita semuanya selalu waspada dan menjaga putra-putri kita. Jangan sampai terjerumus pada situasi dan kondisi keadaan yang seperti itu. Kemudian dilanjutkan, sing priya ngasorake derajate dewi. Artinya apa? Setelah terjadi sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih muda, kemudian perempuannya hamil, kemudian yang perempuan menuntut supaya dinikahi, tetapi yang laki-laki tidak bertanggung jawab. Inilah yang dikatakan merendahkan dirinya sendiri. Dia berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Itu adalah kerendahan seorang laki-laki. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu semuanya adalah pasemon-pasemon atau sindiran-sindiran yang dilontarkan oleh pujangga di zaman sekarang ini. Dan apakah semuanya yang sudah disampaikan oleh pujangga itu sudah terjadi di zaman sekarang? Itu semuanya adalah Anda sendiri yang menilai. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini pertemuan saya, dan mudah-mudahan akan dilanjutkan poin-poin berikutnya pada
episode selanjutnya. Untuk itu, agar acara ini terus berlangsung, maka dukung saya, berikan saya like, subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.